Di tengah kota Surabaya yang terus berkembang, di antara jalanan yang ramai dan bangunan modern yang terus bertambah, ada satu tempat yang seolah tertinggal oleh waktu, tertutup tembok tinggi dengan kawat berduri yang masih menggantung. Tempat ini adalah penjara Kalisosok, sebuah bangunan yang sudah ada sejak tahun 1808. Dibangun pada masa kepemimpinan Willem Daendels di awal berdirinya Hindia Belanda. Kalisosok bukan sekedar penjara biasa. Ia muncul di masa ketika Belanda mulai mengubah cara mereka menguasai wilayah, yang mana dari sekedar kongsi dagang menjadi pemerintahan kolonial yang sah. Dalam sistem ini, hukum mulai diterapkan secara lebih terstruktur. Penjara digunakan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mengasingkan dan memberi efek jera. Seperti yang dijelaskan dalam kajian hukum penitensier, sistem ini memang dirancang untuk membuat orang takut melawan kekuasaan, dan Kalisosok menjadi salah satu tempat di mana sistem itu dijalankan. Coba bayangkan kehidupan di dalam penjara ini. Gambaran yang muncul pasti jelas tidak menyenangkan. Seorang tahanan bernama Thiam Ching yang ditahan pada tahun 1926 menceritakan bagaimana kehidupan di dalam Kalisosok yang terasa begitu monoton. Hari-hari berjalan tanpa banyak perubahan. Makanan yang disajikan sederhana seperti nasi, tempe, sayur, dan hanya sesekali ada tambahan seperti telur asin atau daging. Hiburan pun hampir tidak ada, kecuali membaca koran lama yang sudah berumur 1 atau 2 bulan. Di dalamnya juga banyak penyakit yang menyebar, bahkan kepala sipir pernah menyebut tempat ini sebagai tempat pembuangan akhir. Meski begitu, dibandingkan penjara lain seperti penjara Kloben, Kalisosok masih dianggap sedikit lebih baik karena adanya fasilitas klinik walaupun sangat terbatas. Penjara Kalisosok berdiri di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Kota Lama Surabaya. Dulunya, kawasan ini dikelilingi tembok tinggi bercat putih dengan berbagai bangunan di dalamnya. Di area ini juga terdapat makam paresan, tempat untuk mengubur para tahanan yang meninggal di dalam penjara. Selain itu, ada juga terowongan bawah tanah yang konon terhubung dengan kantor Polrestabes Surabaya. Dan di salah satu sudutnya, berdiri menara pengawas yang dulu digunakan untuk memantau aktivitas di dalam dan luar penjara. Semua ini menunjukkan bahwa Kalisosok dirancang sebagai ruang kontrol yang ketat. Seiring waktu, Kalisosok menjadi tempat yang menampung banyak cerita panjang, tidak hanya kriminal, tetapi juga tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia, seperti W.R. Supratman, Hos Cokro Aminoto, dan Dul Arnowo. Pada masa Jepang, penjara ini digunakan untuk menahan orang-orang Belanda. Lalu setelah Indonesia merdeka, tempat ini beralih ke tangan bangsa Indonesia dan menampung ribuan tawanan mulai dari Bumiputra, Jepang, hingga Eropa. Salah satu kisah yang cukup penting adalah tentang Kapten Huijer. Dari dokumen yang ditemukan saat ia ditahan, Indonesia mengetahui rencana pendaratan sekutu di Surabaya pada Oktober 1945. Meski tidak lama ditahan, peristiwa ini menunjukkan bahwa Kalisosok punya peran dalam dinamika awal kemerdekaan. Bahkan para tahanan juga sempat dilibatkan dalam perjuangan, termasuk membantu mengacaukan blokade laut Belanda. Setelah masa revolusi, fungsi Kalisosok tetap berlanjut. Pada tahun 1951, pernah diadakan kursus kewarganegaraan bagi para tahanan, terutama bagi mereka yang bukan Bumiputra seperti Indo-Belanda, Cina, dan Arab. Lalu pada tahun 1964, penyebutannya berubah menjadi lembaga permasyarakatan. Namun pada masa Orde Baru, tempat ini tetap digunakan untuk menahan orang, termasuk mereka yang dituduh terlibat dalam peristiwa 1965.
penjara ini setidaknya masih aktif hingga sekitar 1991. Saat ini kondisi penjara Kalisosok justru menimbulkan banyak pertanyaan. Bangunan ini sebenarnya sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintahan Kota Surabaya dan tercatat dalam data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya sebagai bangunan bersejarah yang dilindungi. Penetapan ini sendiri muncul sebagai bagian dari upaya pelestarian kawasan Kota Lama Surabaya yang mulai digencarkan dalam beberapa tahun terakhir. Namun jika melihat keadaannya sekarang, yang terlihat justru sebaliknya. Bagian bangunan tampak tidak terawat, dengan kondisi yang jauh dari kesan sebagai situs bersejarah yang dilindungi. Situasi ini memperlihatkan sebuah ironi ketika sebuah bangunan sudah diakui sebagai warisan sejarah, tetapi belum sepenuhnya diperlakukan seperti itu. Beberapa tahun lalu, sekitar 2019, tempat ini bahkan sempat digunakan sebagai kos murah, yang mana satu sel penjara dibagi menjadi beberapa kamar, dengan fasilitas yang sangat terbatas seperti kamar mandi kotor, air keruh, dan ruang yang sempit. Namun bagi para penghuninya, tempat ini tetap cukup dan nyaman, karena bagi mereka ini hanyalah tempat singgah, bukan untuk tinggal selamanya. Dari semua cerita ini, muncul satu pertanyaan penting. Sebenarnya, bagaimana kita memandang tempat seperti Kalisosok hari ini? Ya, jadi ini penjara Kalisosok itu kan penjara yang termasuk punya nilai historis tinggi ya. Selain penjara Kalisosok ada penjara Koblen ya, tapi saya kira yang terkenal itu kan penjara Kalisosok. Nah, keberadaan penjara Kalisosok itu dianggap bersejarah karena itu pertama dibangun oleh Daendels pada tahun 1808, selama 4 tahun, baru diresmikan tahun 1812. Nah, keberadaan penjara itu merupakan bagian dari fasilitas perkembangan gedung-gedung perkotaan di Kota Surabaya. Nah, di sana keberadaan penjara itu untuk menampung tahanan orang-orang yang sudah ditetapkan yang dianggap bersalah, baik berlawanan secara politik maupun memberontak terhadap pemerintah Belanda pada waktu itu. Nah, kemudian juga pada zaman kemerdekaan itu seorang kapten kapal ya, Hayer kalau nggak salah, itu yang datang tiba-tiba disergap oleh para pemuda Surabaya karena dianggap dia mengetahui akan adanya aksi kedatangannya sekutu itu, sehingga disergap, kemudian ditangkap, kemudian dimasukkan ke penjara itu gitu ya. Tetapi nampaknya ketika sekutu datang, kemudian dibebaskan dan malah dijadikan penasehat Malabi ya. Kemudian tapi juga dalam masa perjuangan kemerdekaan itu kan kalau nggak salah itu ada informasi ada seorang yang bernama Dullah ya, itu melakukan para tahanan itu bergabung untuk memberontak untuk keluar, tapi kemudian mereka justru ikut berjuang dalam pergerakan perjuangan itu menahan datangnya sekutu itu di Selat Madura kalau nggak salah ya itu ya. Nah itu kemudian saya kira juga pada masa Orde Lama terus dipakai. Nah kemudian juga pada masa Orde Baru itu dipakai juga untuk tahanan terutama tahanan politik yang dianggap mendukung aktivitas PKI. Kalau nggak salah satunya itu adalah ya termasuk Murahman ya, wali kota Surabaya. Kemudian juga para bupati di Jawa Timur yang dianggap mendukung PKI itu pernah dimasukkan di situ. Ya secara historis mulai zaman kolonial, zaman Orde Lama, Orde Baru dipakai sampai tahun 1991 kalau nggak salah ya. Nah cuma pada tahun 65 itu 65 atau 64 itu berubah namanya, bukan penjara lagi, namanya adalah lapas, lembaga pemasyarakatan gitu ya. Nah itu sehingga kehidupan di penjara itu yang
sangat mengenaskan. Itu kan makanya dulu dikenal dengan bui atau penjara itu secara masyarakat awam mengatakan bui, sehingga ada lagu yang diciptakan Van Open itu hidup di bui yang dinyanyikan Ed Lloyd. Jadi itu juga menggambarkan bagaimana situasi keberadaan yang di penjara, makannya hanya makan sederhana, nasi jagung, separuh telur, kemudian ikan asin dan sebagainya itu. Kemudian dia harus bekerja paksa dan aktivitasnya itu orang-orang di dalam penjara itu hanya mengamati para sipir, gerak-geriknya itu kan nggak ada hiburan. Ya, itu. Jadi makanya seperti yang dinyanyikan Roy itu, oh kawan jangan sampai kalian merasakan karena hidup di bui. Ketika masuk gemuk, pulangnya kurus gitu ya. Nah itu kira-kira sehingga penjara Kalisosok itu saya kira mempunyai nilai historis yang penting dalam perjalanan kota maupun perjalanan pergerakan bangsa kita gitu ya. Oke. Jadi inilah apa itu penyakitnya bangsa kita, bangsa Indonesia itu kadang-kadang kurang memberikan apresiasi atau perhatian terhadap keberadaan bangunan bersejarah ya, bangunan bersejarah. Nah kalau penjara Kalisosok ini kan juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya ya, mungkin kalau nggak salah zaman Bu Risma ya. Itu tetapi kalau kita lihat keberadaan sekarang ini kan nampaknya juga kondisinya mengenaskan, sehingga penjara ini dulu dipakai untuk menahan orang-orang yang berseberangan atau orang yang bermasalah hukum, lalu kemudian dipakai mulai zaman kolonial, kemudian zaman Orde Lama, Orde Baru. Tapi nampaknya belakangan pasca Orde Baru itu penjara itu kemudian terbengkelai, sehingga kemudian dimanfaatkan mungkin bagi ada permasalahan tentang keberadaan bangunan itu, sehingga ada orang atau swasta yang memanfaatkan untuk kos-kosan. Tapi keberadaan kos-kosan karena itu penjara itu kan nggak layak, apalagi nampaknya tidak mendapat perhatian. Jadi pihak pengelola penjara itu tidak memperhatikan tentang kelayakan sebagai kos ya. Yang lebih mengenaskan lagi keberadaan hingga kini kan, keberadaannya kan semakin tak terawat, kemudian kayaknya ada aktivitas orang-orang yang tinggal di sana, tetapi siapa itu kan kayaknya juga menjadi kurang jelas gitu. Sehingga ini terjadi perubahan yang menyeramkan ya. Padahal bangunan penjara Kalisosok itu punya nilai historis ya, tapi kemudian keberadaannya menjadi menyedihkan atau menyeramkan. Jadi ada sisi historis, ada sisi kelam, ada sisi menyeramkan gitu. Jadi itu yang memprihatinkan, sehingga itu mestinya harus mendapat perhatian ya, dari pemerintah dan masyarakat. Saya kira itu. Penjara Kalisosok sudah melewati begitu banyak zaman, dari kolonial ke kemerdekaan hingga hari ini. Tapi sekarang, tantangan terbesarnya bukan lagi tentang kekuasaan, melainkan apakah kita masih peduli untuk menjaganya. Di tengah modernisasi yang berlangsung, penting bagi kita untuk tidak melupakan jejak masa lalu, karena dari sanalah kita belajar memahami siapa kita hari ini.